rencana pemerintah melarang impor baju bekas, ilegal atau thrifting, sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beberapa waktu lalu, membuat cemas para pedagang thrifting di Pasar Gembong, Surabaya. Hampir 35 tahun lamanya, Muhammad Romli yang mengaku tak tahu bakal bekerja apa lagi jikalau rencana tersebut benar-benar diterapkan secara masif. Ia menggantungkan hidup dengan berjualan pakaian bekas di Pasar Gembong, Surabaya. Membayangkan rencana Menko Purbaya benar-benar diterapkan di kemudian hari, ia cuma bisa menggelengkan kepala dan mengelus dada. Terkait kisah Romli yang telah 35 tahun berjualan di Pasar Gembong Surabaya dan upaya dari rencana Menteri Keuangan Purbaya yang melarang thrifting ini akan lebih lengkapnya dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Harian Surya, rekan Luhur Pambudi. Rekan Luhur Pambudi, silahkan dengan laporan Anda. Oke, baik, Alvin. Jadi rencana pemerintah melarang impor baju bekas ilegal atau balpres atau biasa disebut thrifting, bagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa atau Pak Purbaya beberapa waktu yang lalu memang membuat cemas para pedagang thrifting di Pasar Gembong, kawasan Jalan Gembong Tebasan, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Muhammad Romli, 60 tahun, salah satu pedagang misalnya, yang mengaku memang tak tahu bakal bekerja apa lagi kalau memang rencana tersebut benar-benar diterapkan secara masif. Bahasanya memang dirinya hampir 35 tahun lamanya menggantungkan hidup dengan berjualan pakaian bekas atau thrifting. Dia berhasil menghidupi istrinya, kemudian dua orang anaknya hingga menjadi seorang sarjana. Dan ia mengaku sudah menjalankan bisnis tersebut secara turun temurun. Jadi memang ia melanjutkan bisnis yang memang sudah dimulai oleh pihak orang tua atau mertua dari uh, Romli itu sendiri yang memang sudah berjualan pakaian sejak zaman tahun 55, tahun 66 hingga berlanjut di zaman Orde Baru Soeharto. Dan ia mengakui ketika zaman Orde Baru Soeharto turun, maka disitulah mulai munculnya berbagai macam pakaian impor hingga berlanjut sampai sekarang. Dan kemarin ia mengaku bahasanya sebenarnya untuk offset dari penjualan listing ini bertahun-tahun ini atau belakangan tahun ini memang tergolong menurun karena memang keterbatasan jumlah pasokan yang memang selalu terjadi dalam kurun waktu yang tidak bisa ditentukan. Terkadang memang ada sekitar 2 bulan hingga 3 bulan atau 6 bulan eh, si pedagang atau pihak Romli hingga dan termasuk juga para pedagang yang ada di pasar Gembong lainnya juga mengalami pasokan barang yang sulit, dan ketika mendapat pasokan barang thrifting untuk dijual itu ternyata memang harganya naik sehingga ya mau tak mau memang harus menaikkan harga jual dari dagangannya atau pakaian thriftingnya itu karena dia harus membayar uang pulaan yang harus dikeluarkan lebih banyak ketimbang beberapa waktu sebelumnya. Dan ia kemarin juga mengalami kelangkaan pasokan barang di waktu 6 bulan, atau kadang juga 2 bulan, kadang juga 4 bulan. Kemudian menanggapi rencana pemerintah untuk melarang thrifting tersebut, kemarin Romli menceritakan bahwa dirinya berharap ya pemerintah tidak semata-mata melakukan pelarangan secara masif, namun lebih kepada melakukan pembatasan untuk penjualan dari thrifting. Dan ia meminta dengan cara berpikir dari Romli sendiri menanggapi adanya rencana kebijakan tersebut, ia meminta kalau memang pakaian thrifting itu benar-benar dilakukan secara legal atau memang dilegalkan saja, karena memang ia menganggap selama ini penjualan pakaian thrifting itu dianggap oleh dirinya, dianggap oleh cara berpikir Romli itu sendiri dianggap sebagai barang ilegal. Dan keluhan dari pedagang yang dirasakan Romli ini juga disampaikan juga oleh salah satu pedagang yang bernama Fadli. Jadi pedagang yang bernama Fadli ini mengaku baru berjualan pakaian thrifting selama kurun waktu 5 tahun ya. Dirinya sebelumnya bekerja di sebuah agen travel karena di Arab Saudi khususnya untuk melayani para jemaah umroh yang berada di Madinah selama kurun waktu hampir 10 tahun. Kemudian ketika pandemi COVID terjadi di hampir seluruh belahan bumi, dia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mulai bekerja di Indonesia, dan ia sempat bekerja sebagai kontraktor namun tidak berhasil atau tidak bisa melanjutkan secara sebelumnya. Kemudian ia beralih profesi untuk berjualan pakaian thrifting, dan ternyata ia menganggap bisnis pakaian thrifting ini menjanjikan karena walaupun keuntungan yang diperolehnya sedikit, tapi dia mengaku bisnis ini bisa menghidupi dirinya dan keluarga kecilnya yang ada di kota Surabaya.
Dan ia berharap Fadli berharap pada pemerintah tidak serta-merta langsung untuk secara masif melakukan pelarangan terhadap perdagangan kain bekas atau thrifting. Dan ia berharap pemerintah cuma membatasi proses penjualan saja, dan ia mengaku bahkan pihaknya rela kalau memang pihak pemerintah akan mengenakan konsep pembayaran bea cukai terhadap penjualan thrifting jika memang alasan dari pihak pemerintah yang melakukan pelarangan ini adalah karena merasa rugi karena keberadaan pakaian bekas ini menghancurkan harga pakaian industri-industri lokal, industri garmen lokal yang ada di Indonesia. Dan perlu diketahui juga jumlah 19.391 bal pakaian dengan pakaian bekas ya thrifting senilai 112,3 miliar sitaan secara bertahap yang disimpan di 11 gudang milik 8 distributor di Bandung, Jawa Barat telah dimusnahkan oleh pihak Kementerian Perdagangan. Pemusnahan pakaian thrifting asal Jepang, Korea, dan Tiongkok itu telah dilakukan secara bertahap di beberapa lokasi mulai dari Senin tanggal 14 bulan 10 hingga berlangsung di hari Jumat kemarin tanggal 14 November 2020. Tersebut merupakan hasil sitaan dari pihak kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kementerian Perdagangan, Badan Intelijen Strategis TNI yang berhasil melakukan operasi di beberapa wilayah kota yang ada di Indonesia, terutama di kawasan Jawa Barat. Kemudian kami juga menyampaikan bahwasanya anggota Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kemarin juga berhasil membongkar praktik perdagangan pakaian thrifting di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, dan ada sekitar 207 bal pakaian balpres berhasil disita. Dan kasus tersebut masih terus diselidiki oleh pihak penyidik dari Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Demikian reportase kami, Alvin, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita sebetulnya tanggapan saya untuk diadakan pengaturan ulang itu ya baik aja, asalkan jangan dihabiskan itu, diatur ulang gimana caranya masih supaya ya yang biasa jual pakaian bekas ini tetap jualan, harapannya gitu. Ya, kalau bisa ya diresmikan lah, dilegalkan supaya nggak bingung. Selama ini kan masih dikatakan ilegal, jadi kalau mau pulakan itu was-was, khawatir gitu maksudnya itu. Tapi harga ini harus diatur. Selama ini kan naik-naik terus. Kalau ada razia ya itu kan biasanya masih gak datang ya barang itu loh, masih ditunda karena banyak razia gitu. Sampai sebulan, 2 bulan, kadang sampai 6 bulan. Itu datangnya lagi naik, Mas. Naik sampai 1 juta, 2 juta. Saya jualan kaos seperti yang saya pakai ini, ya, bukan yang lain. Yang ini aja contohnya dulu. Ini tahun 2000 harganya cuma 1.200.000. Sekarang berapa? 8.500.000. Itu pun barang yang kalau dari Korea. Kalau yang dari Jepang 10.500.000. Dan kalau itu terus apalagi diatur ulang ya. Sampai dilarang-larang. Sampai dilarang-larang, pas barangnya tambah mahal ya tambah gak bisa makan. Gitu. Jadi harapan saya itu ya bolehlah, senang saya diatur ulang, tapi harga jangan terlalu tinggi. Kalau bisa dilegalkan gitu ya, diresmikan supaya yang jualan ini itu nggak punya khawatir bahwa barang bekas yang dari luar ini sudah resmi aman. Masalahnya banyak yang butuh, Mas, yang barang-barang bekas yang dari luar ini. Orang tuh lebih senang beli barang ini daripada yang baru. Bagi yang miskin gitu aja. Kalau yang banyak uangnya nggak ada yang beli ke sini, Mas. Yang miskin-miskin aja.
ya ke bawah lah, nengah ke bawah. Yang beli ini orang yang nggak mampu. Kalau yang banyak uang nggak ada. Mungkin ada 1-2 sekali 2 kali, cuman ingin tahu gitu aja. Kiranya begitulah harapan saya, Mas. Karena sudah pekerjaan saya khususnya ya, juga teman-teman yang sudah bekerja ini, kalau di stop nggak boleh masuk, susah lah cari kerja. Ini sudah menjadi kebutuhan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, untuk makan lah, kata mudahnya gitu. Untuk mencari makan melalui berdagang barang bekas ini sudah bisa gitu. Kalau untuk kayak bagi pengecernya seperti saya nggak bisa, Mas. Tahu kalau pos-pos itu lagi banyak yang teman kalau di stop, waduh, jutaan kalau se-Indonesia, mungkin puluhan juta yang kehilangan pekerjaan. Lagi pula saya kan sudah pernah tahun 2006 ini dulu kan jual di depan ini bebas ya, terus di stop masih eranya Pak Yudhoyono, dibongkar karena saya nggak punya lapak. Terus saya katanya orang sini banting setir, bekerja lain, habis rumah satu, nggak kembali, karena sudah bukan profesinya, nggak tahu, seperti masih merintis lagi dari awal. Berarti sebenarnya ada sisi positifnya ya, punya usaha ini ya, karena selain bisa menyerap lapangan pekerjaan juga, Pak ya. Banyak positifnya, banyak sebetulnya, iya. Bagi orang-orang yang nggak punya kerjaan, anak-anak yang teman-teman yang nggak punya kerjaan itu ya, ngelamar ke sana kemari itu nggak dapat kerjaan, nggak diterima. Akhirnya datang ke sini, sudahlah ikut saya kerja. Nggak butuh ijazah tinggi, nggak perlu pengalaman, modal sedikit sudah cukup. Akhirnya dia bisa buka usaha ya, punya pekerjaan. Iya, dapat pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya lah. Iya. Daripada lantang-lantung ke sana kemari. Pak, kalau pasokan yang jenengan dapatin dari mana, Pak? Kalau dulu di Surabaya banyak, Mas. Era tahun 2000 sampai 2010 sampai 2015. Kalau sekarang dari Bandung. Itu kayak apa, Pak? Kayak dari pelabuhan langsung atau dari supplier dari Bandung? Dari supplier. Oh, dari supplier. Iya. Ada suppliernya sendiri ya? Iya, online. Oh, online. Iya. Secara online. Berarti datang ke jenengan ini berapa bulan sekali? Ya nggak tentu. Karena lihat situasi sana katanya masih belum aman gitu. Dulu. Ya uang duluan lah. Barang dipoto, terus dikirim ke sini, ini barangnya Pak Haji, mau tak? Ya cocok, berapa harganya sudah jadi deal ya, transfer, kemudian dikirim ke sini. Barangnya nggak nentu. Iya, kadang di sini sangat butuh sudah habis, tapi di sana nggak siap, masih ada kendala omset itu ya. Nggak nentu, tapi yang pasti kira-kira paling sedikit segitulah, ya bisa sampai 50 juta. Tapi bagi saya, tapi yang lain kecil, nggak tahu ya. Kecil itu lebih sedikit lagi. Pak, berarti jenengan antara 25 sampai 50-an ya kira-kira penghasilan. Lah, kalau kulaan berapa? Kalau kulaan? Ya kurang lebih segitu. Oh, segitu juga. Kadang lebih. Satu kali kula kalau ambil barang itu 1 bal, 2 bal. Kalau 5 bal gitu. Ya 1 bal kadang 8 juta, satu ya. 1 bal 8 juta. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Kalau di total kadang sampai 25 juta 25 sekali kulaan. Cuma itu kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. 2 kali. Kadang 3 kali. 3 kali. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.